Selamat datang di channel YT Artikel 2, sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian, terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 64, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Kaki Rudi melunak mendengar apa yang dikatakan Rahman, ini sama saja dengan memeras keluarganya. Harga yang ditawarkan oleh Rahman membuat ekspresi di wajah Rudi berubah pucat. Dia sudah menduga juga Rahman akan menawarkan harga yang begitu rendah, tapi dia tidak menyangka jika Rahman akan seserakah ini. Entah siapa yang ingin membeli supermarket milik keluarganya, jika tidak menyanggupi harga yang ditawarkan maka dia tidak melepaskannya. Rahman ternyata hanya bersedia mengeluarkan 20 miliar saja. Jika seperti ini maka sama saja dia merebut supermarket milik keluarganya, dan menindasnya dan memperlakukannya dengan semena-mena. Tetapi jika tidak memberikannya kepada Rahman maka supermarket milik keluarganya itu tidak akan sanggup berkembang di kota Tokyo. Tetapi dia juga tidak mencurigai apa yang dikatakan oleh Rahman, jika dia sudah mengatakan bahwa dia akan mematikan brand milik keluarganya, maka dia pasti akan melakukannya. Terutama pada zaman teknologi internet yang secepat ini, sampai-sampai jika dia mengetahui di mana keluarganya kembali membuka supermarket. Maka Rahman pasti akan memiliki cara agar usahanya itu tidak berjalan lancar. Kesulitan yang dia alami kali ini sebagai buktinya, jika Rahman tidak menghentikan tekanannya maka keluarga mereka tidak akan sanggup menghentikan opini publik yang semakin memanas di internet. Sampai-sampai untuk beberapa hari ini jika mereka menginginkan pertolongan maka mereka tidak bisa melakukan apapun. Hal yang paling berharga dari supermarket milik keluarganya adalah brand yang mereka miliki. Jika brand itu tercoreng maka usaha yang dia rintis juga akan tamat. Sama seperti apa yang terjadi dengan Carrefour pada tahun itu, mereka sama sekali tidak bisa menandingi pasaran Alfamart, tetapi setelah melanggar aturan dengan cepat kabar itu menjadi begitu besar karena pengaruh internet, hingga membuat kota Jingrang melakukan penyelidikan dan dengan cepat usaha mereka pun tamat. Jika brand milik keluarga Barnabas bisa sampai ke tahap ini, meskipun mereka bisa membuktikan diri jika mereka tidak melanggar aturan maka brand yang mereka miliki tidak akan mampu untuk bangkit lagi. Tuan, harga ini aku tidak bisa memutuskannya sendiri, aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan ayahku. Rudi menghembuskan napas panjang. Pergilah, aku menunggu kabar baik darimu. Rahman melambaikan tangannya mengisyaratkan agar Rudi keluar dari ruangan itu. Yang jelas dia sama sekali tidak terburu-buru, yang harus terburu-buru adalah ayah Rudi. Satu malam sudah berlalu dan brand yang dimiliki oleh keluarga mereka menjadi semakin tidak berharga, takutnya suatu saat nanti Rahman sudah tidak menginginkannya dan memaksa ayah Rudi untuk memohon kepada Rahman agar dia bersedia membeli supermarket milik keluarganya. Jika brand sudah tercoreng maka tidak ada yang bersedia untuk membelinya. Tetapi jika itu Rahman maka akan berbeda, dia sama sekali tidak menginginkan brand milik Barnabas, dia hanya menginginkan posisi supermarket milik keluarga Barnabas sebagai permulaan untuk membuat brand supermarket yang jauh lebih besar. Sore hari pukul 4:30 lantai 13 di Hotel Bintang Laut mulai ramai. Hari ini Akram dan Muharram di ruangan ini mengadakan reuni teman sekolah, mereka yang mendapatkan undangan satu persatu mulai datang. Mereka semua yang tidak berhenti berbincang ria juga membuat suasana menjadi semakin ramai. Sedangkan sampai setibanya Rahman dan Luna di ruangan itu membuat suasana semakin ramai, tentu saja, meskipun Rahman terlihat begitu tampan tetapi yang menjadi fokus perhatian Muharram tetaplah Luna. Muharram lama menatap Luna, serasa lagi melihat seorang peri. Hal itu karena Luna bukan saja hanya menjadi bunga kelas tetapi dia juga bunga kampus pertama yang diakui di kampus Universitas Kota Bandung saat itu. Wah, bunga kampus kita sudah datang. Tidak kusangka Luna masih sangat cantik. 4 tahun tidak berjumpa ternyata sang Dewi Luna masih begitu cantik sama seperti waktu itu. Luna, kamu semakin lama semakin cantik, sini-sini duduklah bersama kami. Melihat Rahman yang masuk ke dalam dengan menggandeng tangan Luna, tatapan semua orang berangsur-angsur tertuju kepada Luna. Mereka yang sehari-harinya memiliki hubungan baik dengan Luna jadi mendekat dan menyapanya. Sebenarnya Luna hari ini juga tidak merias dirinya dengan mencolok, dan dia hanya berdandan seadanya saja. Sebuah dress berwarna pink, benar-benar tidak bisa menyembunyikan lekukan tubuh indah Luna,
Kulitnya yang begitu cerah semakin terlihat begitu lembut di bawah pantulan sinar lampu yang tersorot ke arahnya, dan membuat aura dewasa yang berada di dalam dirinya semakin menonjol. Luna memang benar-benar terlahir cantik alami. Sedangkan Rahman dia terlihat sedikit sembarangan. Dia mengenakan kaos dan juga celana jeans dengan sepatu sneakers berwarna biru. Jika dijejerkan dengan Luna sangatlah tidak cocok, bagaikan sang dewi membawa tukang kebunnya. Hal ini juga salah satu alasan mengapa semua orang mengabaikannya. Kak Rahman, di sini. Di antara semua orang yang mengabaikan keberadaan Rahman, tetapi Supri dengan cepat bisa menemukan keberadaannya di tengah kerumunan banyaknya orang. Rahman yang melihat Supri seketika tersenyum, dan dia berjalan mendekat dengan meninggalkan Luna yang masih berada di tengah kerumunan orang. Supri merupakan teman sebangku Rahman saat dia kuliah, panggilannya adalah Hulk, karena ia suka makan dan badannya melebar. Saat itu meja kelas mereka tidak seperti sekarang yang satu meja hanya diduduki oleh satu orang. Hubungan di antara mereka berdua begitu baik, mereka sering pergi main game online dan sampai menginap di warnet untuk bermain game. Hanya saja setelah mereka lulus mereka sudah jarang menjalin komunikasi. Jika bukan karena Akram yang membuat grup chat dan mengadakan reuni teman sekolah maka mereka tidak akan tahu lagi kapan mereka bisa saling bertemu. Kak Rahman, bagaimana keadaanmu beberapa tahun ini? Supri bertanya. Ya beginilah. Rahman menjawab dengan mengambil posisi duduk di sebelah Supri. Yang membuat dia penasaran adalah Supri dulu merupakan seseorang yang memiliki hubungan baik dengan setiap orang di kelas. Kenapa baru tidak bertemu beberapa tahun saja murid yang lain memperlakukannya dengan sedikit menjauh? Bagaimana denganmu? Dengar-dengar ayahmu membuka usaha pertambangan, usaha yang kalian jalankan baik saja kan? Pertanyaan yang dilontarkan oleh Rahman setelah dia duduk di kursinya. Seketika wajah Supri berubah menjadi suram, tetapi dengan cepat dia menjawab dengan tersenyum. Hanya saja dalam beberapa tahun ini pasar batu bara tidak terlalu menguntungkan, tidak seperti beberapa tahun yang lalu yang begitu menguntungkan. Ayolah si gendut, bukankah saya adalah sahabatmu? Di depan sahabat sendiri jangan bersikap munafik. Seorang perempuan datang dan menyindir Supri. Rahman seketika tercengang, tadi dia tidak memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Supri, jadi dia tidak curiga sedikitpun. Rahman membalikan badannya melihat ke arah perempuan itu dan perempuan itu bernama Fani. Dia masih ingat jika waktu itu dia sempat mengejar Supri. Rahman, jangan dengarkan bualan yang dia katakan. Tahun di mana kita lulus Supri telah menyinggung keluarga konglomerat, dan satu kakinya dipatahkan. Hingga membuat usaha keluarganya menjadi bangkrut, ayahnya demi dirinya sampai dibunuh oleh seseorang. Setelah itu ibunya membawa adik perempuannya menikah dengan seseorang dan berpindah keluar kota. Fani menjelaskan tentang kondisi Supri saat itu. Ekspresi di wajah Supri seketika berubah dan terlihat pandangannya penuh dengan kebencian. Apa yang dikatakan Fani memang benar. Waktu itu dia menyukai seorang perempuan, tidak disangka setelah dia menjadi pacarnya, tetapi pacarnya malah pergi bersama keluarga Andreas yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik darinya. Supri merasa tidak terima dan pergi mencari pacarnya dan meminta penjelasan. Tetapi saat dia datang malah salah satu kakinya dipatahkan oleh laki-laki itu yang bernama Nawir. Ayah Supri yang melihat salah satu kaki Supri dipatahkan oleh seseorang membuat kemarahannya memuncak dan melapor ke polisi. Dia menuntut agar orang yang mematahkan kakinya itu untuk meminta maaf, tetapi hal itu malah membuatnya menyinggung keluarga mereka. Tidak membutuhkan waktu lama perusahaan miliknya dibuat bangkrut oleh keluarga mereka dengan berbagai cara. Tetapi yang makin membuat Supri kecewa adalah karena ayahnya ingin memperbesar masalah ini jadi langsung dibunuh oleh orang suruhan keluarga Nawir. Fani, diam. Supri memelototi Fani dengan penuh kemarahan. Supri tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk merendahkannya. Yang membuat Supri marah adalah Fani mengatakan kelemahannya di depan teman-temannya. Melihat mereka di sini yang begitu ramai, mereka yang lain mulai memalingkan pandangannya ke arah keramaian itu dan membuat rasa malu yang Supri rasakan menjadi kemarahan. Cih, apa yang aku katakan adalah sebuah kebenaran. Jika kamu mampu kamu bisa mencari keluarga itu dan membalaskan dendamu. Fani tersenyum mengejek. Saat itu Fani melihat jika Supri adalah seorang konglomerat, meskipun dia sedikit gemuk tetapi dia masih mengejarnya. Tetapi siapa sangka jika Supri mengatakan jika dirinya tidak cantik dan bukan tipe idealnya. Hal itu membuat dia sangat kesal sampai-sampai dia tidak masuk selama 1 minggu. Sekarang setelah mengetahui kelemahannya jadi membuatnya membalaskan dendam akan apa yang terjadi pada waktu itu. Supri masih belum tersadar dari pukulan besar yang dia terima,
dari seorang konglomerat yang berubah menjadi seseorang yang tidak memiliki apapun. Fanny, kamu mengulik rasa sakit si gendut seperti ini benar-benar tidak masuk akal. Seorang laki-laki mengatakan dengan sengaja. Dia memang sedang memarahi Fanny tetapi secara tidak langsung menyindir Supri. Supri melihat ke arah laki-laki itu, dan membuatnya mengepalkan kedua tangannya geram. Tetapi ini sebuah reuni, jadi Supri tidak mau membuat masalah. Di samping itu Supri juga tidak akan sanggup dengan temannya itu. Bersambung.